semuanya, September lalu 2024, dunia kuliner Indonesia itu dihebohkan karena rusaknya citra dari seorang food reviewer terkenal yang kita kenal dengan nama Code Blue. Awalnya, Code Blue ini dirasa memberikan review yang jujur dan kritis, tapi makin lama ini malah menjadi sebuah kontroversi. Dirasa bahwa review yang diberikan Code Blue itu merupakan sebuah ancaman bagi para pelaku usaha makanan. Nah, kali ini saya akan membahas bagaimana krisis ini dapat terjadi dan bagaimana teori komunikasi krisis dapat diterapkan di dalamnya. Akan tetapi sebelum itu, mari kita dengarkan kronologi kasus ini dari salah seorang netizen. Hai, aku merupakan salah satu netizen yang udah mengamati kasus ini dari lama dan kali ini aku bakal share ke kalian gimana sih kronologi singkat dari kasus ini. Nah, Code Blue itu dikenal sebagai salah satu food reviewer yang lumayan pedes reviewnya. Kayak mana? Oke, salah nih. Ini harusnya pakai coating minyak. Looks-nya sangat tidak appetizing. Menurut gua kurang layak dipandang gitu. Aku sendiri itu merupakan dulunya adalah fans si Code Blue ini karena aku merasa reviewnya yang jujur dan to the point. Walaupun kadang Code Blue ini salah dalam pemilihan kata-kata karena kesannya review yang diberikan itu kasar. Nah, itulah yang dirasakan oleh para pelaku usaha F&B. Mereka merasa kalau review dari Code Blue ini berpotensi untuk menjatuhkan usaha mereka. Salah satunya adalah ketika Code Blue ini mereview makanan restoran steak pinggir jalan, di mana makanan yang dihidangkan itu kurang memuaskan, sehingga Code Blue menayangkan sebuah video review negatif terhadap restoran ini. Dampak yang dirasakan oleh restoran ini pun lumayan berdampak buruk ya, sampai restoran ini tuh harus tutup alias bangkrut. Nah, dari situ kita tahu kan kalau review si Code Blue ini tuh lumayan ditakuti oleh para pelaku F&B. Nah, para pelaku F&B nggak tinggal diam di situ aja. Mereka bareng-bareng memboikot si Code Blue ini dengan cara mereka itu print poster yang ada muka Code Blue-nya terus dicoret tulisannya Code Blue dan sejenisnya dilarang masuk di depan pintu masuk kafe atau restoran mereka. Nah, karena reviewnya yang ikonik ini, itu tuh malah menjadi bumerang tersendiri buat si Code Blue. Banyak sekali netizen yang merasa kalau review yang diberikan Code Blue ini bukannya membangun, tapi malah menjatuhkan. Selain itu, netizen juga memberikan banyak sekali komentar negatif pada akun TikToknya Code Blue, dan mereka ini mulai meragukan sebenarnya kredibilitas dari Code Blue tuh apa sih? Kenapa sih dia berani untuk memberikan komentar yang cukup negatif, cukup pedas seperti itu? Dari sini aku simpulkan bahwa apa yang dialami oleh Code Blue ini termasuk dalam krisis kepercayaan publik, di mana publik itu udah nggak percaya sama apa yang akan dia omongin. Nah, sekian aja penjelasan dari aku kembaliin ke naratornya. Nah, setelah tadi kita mendengar kronologi kasusnya, sekarang kita nih pilih strategi komunikasi krisis yang cocok diterapkan dalam kasus Code Blue ini. Yang pertama adalah Code Blue harus meminta maaf kepada semua orang yang berdampak dari kontennya, yang baik itu masyarakat luas ataupun para pelaku usaha kuliner. Karena yang kita ketahui dampaknya itu bukan dampak kecil, tapi dampak yang lumayan besar. Bukan cuma bikin penurunan penjualan, tapi juga sampai bikin perusahaannya, restorannya tutup. Nah, yang kedua, itu Code Blue seharusnya menjelaskan bahwa konten yang dibikinnya itu adalah sekedar edukasi, bukan serangan personal. Nah, yang ketiga, seharusnya Code Blue itu memiliki acuan etika dalam mereview sebuah makanan. Hal ini dibutuhkan untuk meminimalisir kesalahan dalam pemilihan kata, sehingga menghindari penggunaan kata-kata kasar. Nah, yang keempat, yaitu Code Blue seharusnya membuka ruang opini publik agar orang-orang yang merasa kurang nyaman dengan kontennya Code Blue ini bisa bersuara dan beropini apa yang mereka rasakan. Nah, jika kita melihat kasus ini dalam teori image repair milik William Benoit, ada 3 strategi yang ditawarkan di dalamnya. Yang pertama adalah mortification atau permintaan maaf. Seharusnya Code Blue itu langsung meminta maaf kepada dan mengakui kesalahannya kepada masyarakat luas ataupun kepada para pemilik usaha makanan. Yang kedua adalah correction action atau langkah korektif, di mana Code Blue ini menyusun
sebuah langkah korektif. Salah satu contohnya adalah dengan menyusun kode etik dalam mereview sebuah makanan, menghindari penggunaan kata-kata kasar atau penggunaan kata-kata yang kurang beretika. Yang ketiga adalah reducing offensiveness, yaitu mengurangi kabar buruk atau image buruk Code Blue di masyarakat luas, yaitu dengan cara menjelaskan dan menegaskan bahwa konten yang dibikin Code Blue ini sekedar informasi atau edukasi kepada konsumen, bukan sebuah rencana untuk menjatuhkan sebuah restoran atau usaha. Dari kasus Code Blue kita belajar bahwa aset paling penting adalah reputasi yang udah kita bangun. Tapi tanpa diimbangi dengan strategi komunikasi krisis yang tepat, reputasi itu bisa hancur kapan aja. Akan tetapi harapannya dengan diimbangi dengan komunikasi yang baik, permintaan maaf yang tulus, kemudian strategi korektif, harapannya kepercayaan publik dapat didapatkan kembali. Kesimpulan yang kita dapatkan adalah komunikasi itu tidak hanya bagaimana kita berani untuk menyampaikan pendapat kita, tapi bagaimana kita berani untuk bertanggung jawab atas apa yang kita sampaikan. Dampak apa yang akan diterima orang melalui apa yang kita sampaikan. Makanya ada pepatah yang mengatakan, mulutmu harimaumu. Sekian dari saya, terima kasih.